Selamat siang. Luar biasa ya, hari ini hari ketiga kita ada di kelas Kepo, kelas pengenalan pola makan. Oke. Nah teman-teman, selama 2 hari ini kita selalu review apa itu sarapannya, kemudian bagaimana makan siangnya ya. Jadi buat teman-teman yang aktif mengirim menu makan siangnya itu akan mendapatkan koreksi dari kita ya. Jadi kalau yang belum bisa aktif mungkin bisa ikut nanti di kelas minggu depan ya, biar lebih aktif lagi, karena di sini kita benar-benar mempelajari tentang bagaimana kita makan yang sehat seperti itu ya. Nah jadi sebelumnya saya akan bahas dulu materi tentang usus teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, di dalam usus kita ya itu ada yang namanya, jadi teman-teman bisa lihat seperti gambar ini ya, di dalam usus kita itu ada yang namanya fili-fili usus teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, yang ada rambut-rambutnya seperti ini ya. Nah ini namanya fili-fili usus ya. Jadi fili-fili usus itu dia ada mulutnya teman-teman seperti ini ya. Jadi mulut-mulut itu dia menangkap nutrisi-nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kita kelebihan lemak ya, fili-fili usus ya, kita itu tertutup seperti ini teman-teman. Tertutup seperti ini ya. Kalau kita kelebihan lemak kita sampai melumer ke sini keluar ya. Nah, ketika sudah melumer keluar, pembuluh darah di dalam usus itu sudah tidak lancar lagi. Ibaratkan kalau kita pakai stagen, teman-teman ya, kalau kita pakai stagen terlalu ketat, apakah kita nyaman? Sama dengan pembuluh darah yang ada di usus kita ya. Begitu juga dengan orang yang kekurusan, orang yang terlalu kurus, dia kekurangan lemak baik, fili-fili ususnya kaku teman-teman ya, dia tidak bergerak betul-betul kaku. Jadi makanan yang masuk itu lolos begitu aja ya. Biasanya kalau fili-fili usus yang seperti ini kondisinya, yang tertutup begini, ini sudah namanya usus yang sangat kotor teman-teman ya. Jadi ketika usus kita mulai kotor, biasanya ada tuh orang yang minum obat, dikasih obat sama dokter bilangnya nggak sembuh-sembuh atau nggak cocok sama dokternya lah, seperti ini seperti itu ya. Sebenarnya yang bermasalah adalah di dalam diri kita ya. Seperti contohnya saya perlihatkan ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat gambar usus ini ya. Ketika teman-teman sudah mulai berlemak ya seperti itu, ini sudah kotor begini ususnya teman-teman. Kita cari usus yang kondisinya seperti ini, yang bersih. Ini terjadi dengan bantuan niat dari teman-teman, yaitu dengan pola makan dan nutrisi. Ya, kenapa harus ditambahkan nutrisi ya? Karena sel-sel tubuh kita menua, teman-teman. Usia bertambah, sel tubuh pun menua. Artinya penyerapan makanan pun dia berkurang, tulang pun menyusut, otot pun mengecil seperti itu. Nah, disinilah kita perlu bantuan yang namanya nutrisi. Ya, minimal semua orang akan menjadi tua, tapi minimal kita menua dengan sehat. Kita menua tidak sakit ya, tidak merepotkan orang lain seperti itu ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan bahas kembali tentang, seperti janji saya kemarin, saya akan bahas tentang protein ya. Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu kita memerlukan mineral dan vitamin ya teman-teman ya. Jadi ada nutrisi mikro, ada nutrisi yang namanya nutrisi makro. Setiap makan memfokuskan pada jumlah protein ya. Karena apa? Karena teman-teman, fungsi penting protein itu adalah sebagai zat pembangun ya, zat pembangun tubuh ya. Menstimulasi sel-sel tubuh kita, kemudian untuk sumber energi kita juga ya, kemudian untuk merecovery otot juga ya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat zat pembangun dan memelihara sel-sel tubuh kita. Ya, bagian terbesar dari tubuh kita itu adalah otot yang membangun tubuh kita. Jadi otot itu betul-betul membutuhkan makanan yang tepat ya, yang tepat yaitu protein ya. Ada 2 protein, protein hewani dan protein nabati ya. Protein hewani itu terbuat dari biasanya dari susu ya,
keju, kemudian daging ya, daging-dagingnya seperti daging ayam, daging sapi, itu yang disebut dengan protein hewani. Kalau protein nabati itu protein yang dari tumbuh-tumbuhan seperti dari kedelai kayak gitu ya, kacang-kacangan. Nah teman-teman, kita memerlukan protein yang seperti apa ya? Jadi apakah protein hewani atau protein nabati? Jadi teman-teman, kita membutuhkan dua protein itu, kita mix ya. Jadi teman-teman biasanya teman-teman tidak menyadari ya, makan daging dengan maksud hati bahwa itu untuk kesehatan. Oke ya, sekarang kita pilih daging yang seperti apa ya, karena ada daging yang seratnya sudah menyatu dengan lemak, ada daging yang tidak menyatu dengan lemak ya. Kenapa saya menghimbau teman-teman memakai dada ayam ya, karena dada ayam dari semua daging dia paling rendah lemaknya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan hanya fokus pada protein hewani ya, teman-teman membutuhkan yang namanya protein nabati ya. Jadi kebutuhan protein kita itu, misalnya berat badan teman-teman 70 gitu ya, 70 kilo. Berarti teman-teman membutuhkan 70 gram protein ya. Nah 70 gram protein itu teman-teman bisa dapat dari makanan. Apakah dari dada ayam? Ya, nah kalau dada ayam 250 gram dada ayam itu hanya mengandung 23 protein. Ya, berarti kalau teman-teman makan setengah kilo dada ayam baru terpenuhi 46 protein. Artinya kurang ya. Nah, jika teman-teman ingin memenuhi lagi dengan tambahan telur atau tambahan dada ayam ya, itu akan ngefek pada berat badan kita ya. Maka dari itu di sini teman-teman membutuhkan yang namanya protein powder ya. Jadi protein powder ini satu skupnya itu kalau yang sendok kecil dia mengandung 8 gram ya. Kalau yang sendok besar dia mengandung sampai 15 gram. Ya, belum lagi dengan teman-teman sarapan dengan shake ini juga sudah mengandung protein 5 gram teman-teman. Ya, jadi disinilah pentingnya kenapa kita menggunakan protein tambahan ya. Makanya orang-orang pengguna Herbalife yang rutin ya, dia kelihatan lebih muda, kulitnya lebih kenceng ya, karena pengaruh daripada protein powder ini dan sarapan daripada shake ini. Ya, sebenarnya teman-teman bisa memenuhi protein daripada makanan, tapi kalau dari segi biaya jauh lebih mahal teman-teman beli dada ayam daripada penambahan protein ini. Satu, biaya dari dada ayam, kemudian kedua teman-teman BB pasti naik ya, karena itu kalorinya lebih tinggi daripada protein powder ini gitu ya. Jadi kalau ini nol lemak, ingat teman-teman ya, kalau dada ayam masih ada lemaknya. Jadi seperti itu. Ini hanya sebagai tambahan pelengkap protein teman-teman. Bukan berarti teman-teman minum ini aja tanpa makanan sehat ya. Itu yang dinamakan dengan diet seimbang teman-teman ya, diet seimbang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Contohnya ya, ini nasi 200 kalori ya, kemudian satu potong ayam ya, kemudian di sini ada apa nih, ada 100 gram tahu ya, kemudian ada buah. Ini yang disebut dengan nutrisi seimbang teman-teman ya. Kalau teman-teman kurang protein, teman-teman mudah letih ya bila berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Teman-teman sering kekurangan protein, itu namanya teman-teman tubuh sudah mulai kekurangan nutrisi, mulai kelihatan layu, cepat capek, cepat ngantuk. Siapa di sini yang cepat capek, cepat ngantuk ya? Itu artinya teman-teman kurang nutrisi teman-teman ya, kurang nutrisi. Nah kemudian di sini saya makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak ya, tinggi protein biasanya tinggi lemak, sehingga bila dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan obesitas ya. Contohnya seperti tadi daging ya, tinggi protein itu susu ya, artinya lemaknya juga tinggi. Kemudian tinggi protein itu keju. Nah jadi jika teman-teman memenuhi protein dengan hal-hal seperti itu, makanan seperti itu, seusia kita ya 20 tahun ke atas itu sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau anak-anak itu masih mending ya, dia makan keju, minum susu, karena memang dia membutuhkan makanan-makanan seperti itu ya. Jadi bedakan porsi makanan teman-teman
teman-teman, jenis makanan teman-teman sesuai usianya ya. Usia 30 tahun, usia 40 tahun, jika kita makan satu piring nasi dengan usia yang 20 tahun itu sudah berbeda fungsinya di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena metabolisme ya, metabolisme yang membedakan ya. Karena apa? Orang yang usianya lebih tua metabolismenya melambat, jadi dia lebih lambat dicerna, lebih lambat diproses. Itu yang menyebabkan orang yang usianya lebih tua makan sama-sama satu piring nasi dia lebih cepat gemuk ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga usianya, jangan asal makan ya. Nah, kemudian konsumsi protein sesuai kebutuhan harian ya, dan imbangi dengan olahraga teman-teman ya, seperti ini contohnya ya. Jadi protein itu sudah mengandung ini ya, protein powder ini sudah mengandung vitamin A, B, C, D, K ya. Kemudian teman-teman ada kalsiumnya juga ya, dan rendah lemak, bukan rendah, nol lemak. Ini tidak mengandung lemak ya. Biasanya kalau makanan yang tinggi protein dia tinggi lemak juga, tapi ini nol lemak. Jadi aman banget buat teman-teman untuk menjaga massa ototnya biar teman-teman nggak kelihatan layu seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman untuk C, kandungan per sajinya itu adalah 170 kalori ya, proteinnya 22 ya, lemaknya kurang dari 1% ya. Makanya saya bilang sik aman banget buat kita makanan sehari-hari, tambahan nutrisi kita, tambahan makanan kita ya. Kemudian kenapa protein itu sangat penting teman-teman ya. Jadi zat paling banyak nomor 2 setelah air adalah protein di dalam tubuh kita ya. Zat yang nomor 2 paling banyak ya adalah ini protein ya. Nah kemudian setengah di otot, protein itu setengah di otot. Kemudian 1/10 di kulit, teman-teman bisa lihat 1/10-nya di kulit protein itu ya. Makanya kulit kita kenceng kalau kita makan protein. Kemudian setengahnya ada di otot ya. Dan 1/5-nya di tulang ya, di tulang rawan ya. Kemudian sisanya di jaringan tubuh dan cairan tubuh. Itu kegunaan protein ya. Jadi protein itu ketika kita makan itu dipisah-pisah, seberapa di kulit, seberapa di tulang ya, seberapa di cairan tubuh. Makanya kenapa terlihat ya. Jadi di sini fungsi daripada protein, nutrisi utama, ingat nutrisi utama, kemudian sumber energi ya, kemudian bahan pembentuk organ tubuh ya, kemudian mengangkut zat gizi teman-teman ya, kenyang lebih lama teman-teman, kemudian membangun massa otot ya, kemudian mengatur keseimbangan air dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu kegunaan protein teman-teman ya. Oke teman-teman, saya jelaskan sampai di situ dulu. Ini hari ketiga. Buat teman-teman yang ingin lebih fit lagi edukasinya, teman-teman bisa ikut di program selanjutnya, yaitu namanya program basic teman-teman ya. Dimana program basic itu selama 10 hari teman-teman mendapatkan edukasinya lebih intens lagi, kemudian panduannya lebih intens lagi ya selama 10 hari, kemudian mendapatkan komunitas grup WA ya, dipandu lewat WA, kemudian info olahraga. Jadi teman-teman mendapatkan banyak hal, pola makan ya, 5 kali makan sehari dengan perhitungan kalori tentunya, dan di coaching oleh coach teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah edukasi ini teman-teman bisa pikirkan ke depannya apakah teman-teman ingin melanjutkan edukasi ini atau tidak. Silakan hubungi coachnya ya. Dan pastikan teman-teman ketika mengikuti program basic ya, teman-teman ada produk yang namanya shake dan protein ya, karena ini yang betul-betul membantu program penurunan berat badan teman-teman atau program naik berat badan teman-teman, diimbangi dengan pola makan yang tepat seperti itu ya. Dan juga buat yang suka berolahraga nanti akan mendapatkan meal plan yang beda, pola makan yang beda. Orang yang naik berat badan juga mendapatkan pola makan yang beda, orang yang turun berat badan juga mendapatkan pola yang beda, orang yang menjaga berat badan juga mendapatkan pola makan yang berbeda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika kelas ini bermanfaat, teman-teman bisa sampaikan ke teman-teman, ke keluarga lainnya untuk bisa gabung minggu depan ya. Buat teman-teman yang kelas
kali ini belum bisa efektif mengikuti, bisa ikut kembali di minggu depan dengan mengajak satu syaratnya, mengajak satu teman untuk gabung di kelas berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah ada di kelas Kepo selama 3 hari ini. Makasih ya.